على حبيبي موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيت النبوة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Ali bin Musa ridha alaihi afdhalus salati wassalam. Man jalasa majlisan yuhya fihi amruna lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, berkat taufik dan nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka memperingati kelahiran salah satu manusia mulia, salah satu manusia suci, yaitu Imam ke-8 Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi wassalatu wassalam. As'alullah ayyamana wa ayyamakum bi dzikri wiladati sayyidina wa maulana Ali bin Musa Ar-Ridha wa ja'alana wa iyyakum min atba'ihi wa syi'atihi wa awanihi. Ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pada malam hari ini adalah malam di mana salah satu manusia termulia, salah satu manusia agung, salah satu manusia yang Allah pilih untuk menjadi penuntun bagi umat manusia lahir ke dunia. Beliau adalah salah satu di antara para imam yang kita yakini sebagai orang-orang yang maksum, yaitu Imam ke-8 Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Ikhwan dan akhwat sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan umat manusia adalah untuk menjadi seorang yang sampai kepada maqam ubudiyah, menjadi manusia yang sampai kepada kesempurnaan dalam hidupnya, menjadi manusia yang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Itu adalah tujuan kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan sebagaimana yang tadi saya sebutkan, maka sudah pasti bahwa Allah juga akan memberikan sarana, sudah pasti Allah juga akan memberikan fasilitas serta perantara supaya manusia bisa sampai kepada kebahagiaan yang hakiki, supaya manusia bisa sampai kepada kesempurnaan dalam hidupnya, supaya manusia bisa sampai kepada maqam ubudiyah. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan wajibkan kepada kita sebagai umat manusia seperti sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya adalah sarana atau perantara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan perantara tersebut manusia akan mencapai kesempurnaan dalam hidupnya ketika manusia mampu menunaikan semua kewajiban itu dengan baik. Ketika manusia bisa melakukan apa yang diwajibkan kepada mereka dengan baik, sholat dengan sebenar-benarnya sholat, berpuasa dengan sebenar-benarnya berpuasa, zakat dengan sebenar-benarnya zakat, berhaji dengan sebenar-benarnya haji, amar ma'ruf nahi munkar dengan sebenar-benarnya amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, maka sudah dipastikan bahwa manusia tersebut akan mencapai maqam ubudiyah, akan menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah dan akan menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat berwilayah kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih agung, tidak ada nikmat yang lebih berharga daripada nikmat berwilayah kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Kita punya contoh nyata, kita punya contoh real, sosok-sosok manusia suci yang ada di hadapan kita, sosok-sosok manusia mulia yang Allah kirimkan kepada kita untuk kemudian kita contoh, untuk kemudian kita jadikan suri tauladan supaya apa yang menjadi tujuan kenapa kita diciptakan bisa terwujud, yaitu menjadi seorang hamba yang bertakwa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ikhwan dan akhwat sekalian, hendaklah kita senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sebagai pengikut dan pecinta ajaran Ahlul Bait. Akan tetapi, ikhwan dan akhwat sekalian, yang perlu kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang pecinta, menjadi seorang pengikut Ahlul Bait selain adalah sesuatu yang patut kita syukuri, tapi itu juga menjadi sesuatu yang harus kita waspadai, karena kita jelas memiliki tanggung jawab yang besar sebagai orang-orang yang mampu, sebagai orang-orang yang diberikan amanah, orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga ajaran suci ini, menjaga nama baik Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru mencemari nama baik Rasulullah dan Ahlul Baitnya, karena hal itu jelas dilarang oleh para imam alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Imam Ja'far Shadiq pernah bersabda, kunu zainan wala takunu syaitan. Jadilah penghias kami, wahai syiah kami, dan jangan jadi orang-orang yang mencemari nama baik kami. Maka dari itu, menjadi seorang pecinta selain adalah sesuatu yang patut kita syukuri, tapi itu juga menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Bagaimana kita harus menjaga, kita harus betul-betul menjaga nama baik Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di depan masyarakat,
dengan teman, dengan keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Kita harus menjaga sikap, kita harus contohkan bagaimana akhlak-akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita bisa mencontoh manusia-manusia mulia dari segala aspek. Apapun yang ingin kita contoh, dapat kita contoh dari orang-orang yang mulia tersebut. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan masyarakat, bagaimana mereka menyampaikan sesuatu dengan baik kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita contoh karena kita punya manusia-manusia suci yang menjadi suri tauladan untuk kemudian kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kewajiban-kewajiban yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia bisa sampai kepada kesempurnaan dalam hidupnya, ada satu kewajiban yang juga Allah wajibkan kepada kita semua, sehingga dengan kita melaksanakan kewajiban tersebut kita juga akan bisa sampai kepada kesempurnaan dalam hidup kita. Kita juga akan bisa sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca ya, dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka orang tersebut termasuk orang yang memiliki hati yang bertakwa. Maka hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini adalah juga untuk menuju kepada kesempurnaan hidup kita. Karena kita sedang menghidupkan syiar-syiar Allah melalui ajaran Ahlul Bait. Kita sedang melestarikan ajaran-ajaran suci Ahlul Bait dengan melakukan atau dengan memeriahkan hari wiladah mereka, memperingati hari syahadah mereka dan lain sebagainya. Maka dari itu, ini adalah salah satu cara kita untuk bisa sampai kepada maqam ubudiyah. Sebagaimana menghidupkan syiar-syiar Ahlul Bait juga diperintahkan oleh para imam maksum, sebagaimana hadis yang tadi saya baca, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, beliau bersabda, man jalasa majlisan, barang siapa yang mendirikan sebuah majelis, barang siapa yang mengadakan suatu peringatan, suatu acara, yuhya fihi amruna, yang mana majelis itu adalah majelis yang menghidupkan perkara-perkara kami Ahlul Bait, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada umat manusia, lam yamut qalbuhu yauma tamutu, maka niscaya hati mereka tidak akan mati di saat semua hati akan mati. Ketika kita sering menghadiri acara-acara seperti ini, maka hati kita akan tercerahkan, hati kita akan terus hidup, tidak akan pernah mati. Karena ini adalah salah satu metode atau salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk membersihkan hati kita, untuk mengantarkan kita kepada kesempurnaan di dalam hidup. Ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam yang tentu sangat membahagiakan bagi Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Malam yang dimana seluruh penghuni langit dan bumi berbahagia, bersuka cita dengan peristiwa yang terjadi pada hari ini, yang dimana salah satu sosok manusia suci dilahirkan ke muka bumi, yang sosok manusia yang akan menjadi penuntun bagi umat manusia seluruhnya, Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi afdhalus sholati wassalam. Sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sudah pasti dan sudah menjadi keharusan bagi kita untuk turut berbahagia ketika Rasulullah dan Ahlul Baitnya berbahagia. Ketika mereka bersedih, sudah seharusnya bagi kita untuk ikut bersedih, karena itu perintah. Mereka bersedih, kita harus bersedih. Mereka bahagia, kita harus bahagia. Itu adalah perintah yang diperintahkan oleh para imam maksum alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq pernah bersabda, rahimallahu syi'atana, semoga Allah merahmati syiah kami, khuliqu min fadili tinatina, yang mana syiah kami diciptakan dari keutamaan di mana tanah kami diciptakan. Khuliqu min fadili tinatina, syiah kami diciptakan dari keutamaan tanah di mana kami diciptakan. Wa ujimu bima'i wilayatina, dan kemudian syiah kami dibentuk sedemikian rupa dengan air dari wilayah kami, dengan air dari kecintaan kami. Yahzununa li huznina, mereka bersedih ketika kami bersedih. Wa yafrahuna li farhina, dan mereka berbahagia ketika kami berbahagia. Itu adalah perintah dari imam atau dari para imam alaihi salatu wassalam kepada pengikutnya, kepada syiahnya, agar supaya kita semua turut berbahagia ketika Rasulullah dan Ahlul Baitnya berbahagia. Ketika Rasulullah dan Ahlul Baitnya bersedih, maka kita juga harus bersedih, karena itu adalah perintah yang harus kita laksanakan. Maka dari itu, dengan hadirnya kita di sini, itu adalah salah satu upaya dari kita semua untuk berusaha menjadi pengikut setia mereka, untuk berusaha untuk menjadi pengikut atau syiah yang sebenar-benarnya, karena kita sudah berusaha untuk turut berbahagia ketika mereka berbahagia. Dan jelas itu akan menyampaikan kita kepada kesempurnaan dalam hidup kita, mencapai maqam ubudiyah dalam hidup kita. Berbicara tentang para imam maksum alaihi salatu wassalam tentu tidak akan ada habisnya. Berbicara tentang kemuliaan, keutamaan dan fadilah yang dimiliki oleh para imam maksum tidak akan pernah ada habisnya. Termasuk imam yang kita peringati saat ini, Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, sebagaimana imam-imam yang lain, memiliki seluruh keutamaan yang ada di muka bumi. Semua imam, semua maksumin alaihi salatu wassalam memiliki seluruh keutamaan yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satu keutamaan pun yang tidak dimiliki oleh para imam. Semua keutamaan yang ada pasti dimiliki oleh para imam alaihi salatu wassalam. Ketakwaan mereka, kezuhudan mereka, keberanian mereka, kedermawanan mereka, kesabaran mereka, ibadah mereka, kecerdasan mereka, dan lain sebagainya. Semua keutamaan itu jelas dimiliki oleh para imam maksum alaihi salatu wassalam, termasuk Imam Ali Ar-Ridha. Akan tetapi ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita melihat sejarah yang ada, setiap dari para imam, mulai dari imam pertama sampai imam ke-12, disebutkan bahwa setiap imam yang ada memiliki satu atau dua sifat yang paling menonjol yang tidak dimiliki oleh imam-imam yang lain. Setiap imam yang ada memiliki satu atau dua keutamaan yang paling menonjol yang tidak dimiliki oleh imam-imam yang lain, atau tidak menonjol untuk imam-imam yang lain. Kenapa? Karena memang setiap zaman atau setiap imam di zamannya punya tuntutan yang berbeda, sehingga kemudian imam mengaktualisasikan sifatnya dengan sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap dari imam yang ada pasti memiliki satu atau dua sifat yang paling menonjol, yang mana tidak dimiliki atau tidak menonjol untuk imam-imam yang lain. Saya ambil contoh, misalkan imam yang pertama yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal Imam Ali? Beliau adalah warithu Nabiyillah,
pewaris Nabi Allah. Beliau adalah khairu khalqillah ba'da Rasulillah. Sebaik-baik ciptaan Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Asadullah, manusia yang dijuluki sebagai singa padang pasir. Dan keutamaan-keutamaan yang lain banyak. Beliau adalah babu Madinati ilmi Rasulullah. Beliau adalah pintu dari kota ilmu Rasulullah. Semua keutamaan yang mungkin kita gambarkan itu dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Akan tetapi ketika kita melihat sejarah, ada satu atau dua atau tiga sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Saya ambil contoh satu yaitu keberaniannya. Siapa yang tidak kenal dengan keberanian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Pertanyaannya kemudian, kenapa keberanian menjadi sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Karena beliau hidup di zaman Rasulullah. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menemani Rasulullah dalam berperang, dalam mempertahankan ajaran Islam melawan kaum musyrikin dan lain sebagainya. Sehingga yang paling banyak keluar dari sifat Amirul Mukminin adalah keberaniannya. Karena beliau banyak menghabiskan waktunya untuk berperang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan ajaran Islam. Salah satu peristiwa yang kemudian menjadikan Amirul Mukminin sebagai imam yang memiliki sifat keberanian yang paling menonjol adalah misalkan peristiwa Lailatul Mabit. Adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Amirul Mukminin menggantikan posisi beliau untuk tidur di ranjangnya sehingga Rasulullah bisa hijrah ke Madinah. Itu adalah keberanian yang ditampakkan Amirul Mukminin. Bagaimana kemudian seseorang berada di bawah ancaman pembunuhan, kemudian Amirul Mukminin dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk kemudian menggantikan Rasulullah supaya Rasulullah tidak dibunuh, supaya Rasulullah bisa terjaga nyawa. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa itu dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada di antara manusia yang menjual dirinya tidak lain dan tidak bukan ibtigha'i mardatillah, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Amirul Mukminin. Ya, kenapa kemudian sifat berani yang paling menonjol dari Amirul Mukminin adalah karena salah satunya karena peristiwa itu. Peristiwa lain misalkan ketika perang Khandaq, ketika tidak ada satupun pasukan muslimin yang berani melawan kesatria kafir Quraisy, yaitu Amr bin Abdi Wud, tapi Amirul Mukminin seorang diri berani melawan Amr bin Abdi Wud dan kemudian mengalahkan orang tersebut. Ini kemudian yang menjadikan sifat berani adalah sifat yang paling menonjol dalam diri Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Contoh lain misalkan dari Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, sama seperti Imam Ali dan juga imam-imam yang lain, Al-Imam Hasan Al-Mujtaba juga memiliki seluruh keutamaan yang mungkin dimiliki oleh umat manusia. Semua keutamaan yang mungkin kita gambarkan di dunia ini dimiliki oleh seluruh imam, termasuk Al-Imam Hasan Al-Mujtaba. Akan tetapi ikhwan dan akhwat sekalian, satu sifat yang paling menonjol yang ada atau yang muncul dalam diri Al-Imam Hasan Al-Mujtaba adalah kedermawanannya, adalah sifat mampu memberi apapun yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena memang kebanyakan waktu yang digunakan oleh Imam Hasan Al-Mujtaba adalah untuk memberi fakir miskin, memberi anak yatim dan lain sebagainya. Sehingga karena sifat itulah kemudian diriwayatkan ada salah satu sahabat yang bertanya, "Ya Aba Muhammad, mana roka tarudus sa'il?" Wahai Abu Muhammad,
Kami tidak pernah melihatmu menolak orang yang meminta sedikit pun. Setiap ada yang meminta kepadamu, engkau pasti berikan. Setiap ada orang yang meminta kepadamu, apakah engkau punya atau tidak, engkau pasti berikan. Kami tidak pernah melihat engkau menolak atau tidak memberikan permintaan orang yang memintai. Sehingga kemudian Imam Hasan Al-Mustabah menjawab kepada sahabatnya, bagaimana mungkin aku tidak memberi orang itu sedangkan aku juga peminta kepada Tuhanku? Bagaimana mungkin aku tidak memberi apa yang dia butuhkan sementara aku juga meminta kepada Tuhanku? Aku juga butuh kepada Tuhanku. Aku takut ketika aku tidak memberi kepada orang itu, Tuhan juga akan memutus pemberiannya kepadaku. Masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan sifat kedermawanan dari Imam Hasan Al-Mustabah alaihi wassalam. Dan imam-imam yang lain tentu juga punya sifat-sifat yang dimiliki oleh imam yang lain, tapi juga memiliki sifat yang menonjol yang mungkin tidak ditampakkan oleh imam yang lain. Adapun imam yang kita peringati pada malam hari ini yaitu Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha adalah imam yang juga memiliki keutamaan yang dimiliki oleh para imam yang lain. Akan tetapi ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu sifat atau salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha, artinya sifat yang menonjol yang muncul dari beliau, itu hampir sama dengan imam-imam sebelumnya, khususnya dengan Imam Ali Amirul Mukminin, dengan Imam Muhammad Al-Baqir, dan juga Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wassalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha hidup di zaman 3 Khalifah Abbasiyah, Khalifah Ma'mun, Khalifah Amin, dan juga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Disebutkan dalam sejarah bahwa selama masa kekhalifahan 3 khalifah ini, Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam tetap mampu menyebarkan ajaran suci Ahlul Bait. Al-Imam Ali Ar-Ridha mampu memaksimalkan kesempatan yang ada untuk kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Ahlul Bait kepada masyarakat. Ini luar biasa sekali. Bagaimana kemudian seseorang berada di bawah kekuasaan musuh-musuh Allah, tapi kemudian sebaliknya, justru itu dijadikan kesempatan untuk kemudian semakin menyebarluaskan ajaran suci Ahlul Bait alaihi wassalam. Bagaimana bisa Imam Ali Ar-Ridha memanfaatkan kesempatan itu? Ya, salah satunya adalah misalkan ketika Khalifah Ma'mun misalkan memerintahkan Al-Imam Ar-Ridha untuk membuat majelis ilmu dengan pemuka-pemuka agama yang lain, dengan tujuan agar supaya apa yang orang gambarkan kepada Imam Ar-Ridha itu salah. Artinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, diharapkan Imam Ar-Ridha tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sehingga kemudian Al-Imam Ar-Ridha di mata masyarakat akan jatuh namanya. Itu yang diharapkan oleh Khalifah Ma'mun, sehingga kemudian dia membuat satu majelis diskusi untuk menjatuhkan nama Imam Ali Ar-Ridha. Tapi itu sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan, syubhat-syubhat, muskilat-muskilat yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama dari tokoh-tokoh agama yang lain justru dibantah, justru dijawab oleh Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Justru dengan kesempatan itulah Imam Ali Ar-Ridha semakin menyebarkan ajaran suci Ahlul Bait. Ya, bagaimana keutamaan yang beliau miliki, ya, memaksimalkan ruang sempit untuk bisa kemudian menyebarluaskan ajaran suci Ahlul Bait. Sehingga kemudian beliau, salah satu gelar yang beliau miliki adalah Alimu Ahlul Bait. Beliau adalah alim dari keluarga Ahlul Bait, karena dia mampu
memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyebarkan ajaran suci Ahlul Bait. Kemudian salah satu peristiwa juga yang menggambarkan atau menjelaskan kepada kita bahwa sifat yang paling menonjol dari diri Imam Ali Ar-Ridha adalah keilmuannya, adalah ketika Al-Imam Muhammad Al-Jawad, ayahanda beliau, Al-Imam Musa Al-Kadhim, Al-Imam Musa Al-Kadhim, ayahanda beliau, ketika mengumpulkan anak-anak beliau, yaitu Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim sering mengumpulkan anak-anaknya, kemudian menyampaikan fadilah atau keutamaan yang dimiliki oleh Imam Ali Ar-Ridha. Banyak sekali kesempatan Imam Muhammad Al-Jawad mengumpulkan anak-anaknya, kemudian menyampaikan keutamaan yang dimiliki oleh Imam Ali Ar-Ridha, menyampaikan bahwa yang akan menggantikan beliau adalah Imam Ali Ar-Ridha. Sampai pada satu kesempatan Imam Musa Al-Kadhim yang mengumpulkan anak-anaknya, termasuk di situ Imam Ali Ar-Ridha. Kemudian Imam Musa Al-Kadhim menyampaikan kepada anak-anaknya, "Hada akhukum Ali bin Musa Ar-Ridha." Ini adalah saudara kalian Ali bin Musa Ar-Ridha. Alimu Ali Muhammad. Dia adalah alim dari keluarga Muhammad. Fas'aluhu an adyanikum. Maka tanyakan kepadanya tentang urusan agama kalian. Tanyakan kepadanya apapun yang ingin kalian tanyakan tentang urusan agama kalian. Wahfaduhu ma yaqulu lakum. Dan jagalah, ingatlah apa yang dia sampaikan kepada kalian. Itu adalah sabda dari Imam Musa Al-Kadhim tentang keutamaan khususnya keilmuan yang dimiliki oleh putranya, yaitu Imam Ali Ar-Ridha. Sehingga kemudian beliau menyampaikan kepada putra-putranya yang lain supaya bertanya kepada Imam Ali Ar-Ridha tentang urusan agama. Kemudian menyimpan atau mengingat apa yang Imam Ali Ar-Ridha sampaikan kepada mereka, karena itu adalah perkataan dari Al-Quran tentunya. Ya, apa yang disampaikan oleh para imam itu adalah intisari atau intisaat dari Al-Quran kan. Ya, itu adalah salah satu hadis ya, yang disampaikan oleh Imam Musa Al-Kadhim yang menunjukkan tentang keutamaan khususnya ya, keilmuan yang dimiliki oleh Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Kemudian satu peristiwa atau satu sifat lain ya, yang dimiliki oleh Imam Ali Ar-Ridha yang paling menonjol ya, yang paling dominan yang beliau tampakkan selama hidupnya adalah tentang akhlak beliau, adalah tentang perilaku beliau. Karena sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa beliau banyak sekali bercengkrama dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan pemuka agama, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Dan kemudian akhlak yang beliau tampakkan kepada mereka semua itu adalah akhlak yang baik. Apakah orang itu membenci imam atau tidak, semuanya sama, imam perlakuan sama, yang tidak dibedakan oleh imam. Itu jelas yang menunjukkan satu keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh imam berkenaan dengan akhlak yang beliau miliki. Salah satu sahabat beliau pernah berkata tentang keutamaan akhlak yang dimiliki oleh Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam dari Ibrahim ibn Abbas, yang beliau berkata, "Ma ra'aitu Abul Hasan alaihi salam jafa ahadan bi kalimatin qattu." Aku tidak pernah melihat Abu Hasan Ar-Ridha alaihi salam jafa ala ahadin bi kalimatin qattu, merusak kehormatan orang lain dengan perkataannya sama sekali. Aku tidak pernah melihat Ar-Ridha merusak kehormatan orang lain dengan perkataannya, tidak pernah. Ya, ketika beliau berdiskusi, beliau berdebat dengan orang lain, dengan musuh diskusinya dan sebagainya, tidak pernah Imam Ali Ar-Ridha menyampaikan perkataan yang membuat orang itu jatuh kehormatannya. Tidak pernah Ali Ar-Ridha menyampaikan satu ucapan yang kemudian membuat orang itu merasa sedih, sakit hati dan lain sebagainya. Tidak pernah. Ya, karena itu adalah sesuatu yang
harus memang dilakukan oleh seorang imam, yaitu menjaga perkataannya, dan itu dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Musa. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma ra'aituhu qata'a ala ahadin kalamahu hatta yafza'a minhu. Dan aku tidak pernah melihat Al-Imam Ali Ar-Ridha memutus pembicaraan orang lain sebelum dia selesai menyampaikan apa yang dia sampaikan. Tidak pernah. Walaupun itu hinaan, walaupun itu celaan, walaupun itu perkataan yang menyakiti hati beliau, tidak pernah beliau kemudian menghentikan perkataan orang itu, tidak. Kemudian beliau sampaikan, beliau biarkan sampai kemudian orang itu selesai menyampaikan sesuatu. Itu kemudian yang dilakukan juga oleh Imam Hasan Al-Mustabak. Ketika ada seorang orang tua kemudian berpapasan dengan Imam Hasan Al-Mustabak, orang tua tersebut memberikan tentang hal-hal yang buruk tentang Rasulullah dan Ahlul Bait yang di depan wajah Imam Hasan Al-Mustabak. Kemudian Imam Hasan berkata, wahai fulan, sepertinya engkau lelah, mampirlah ke rumahku, aku akan menjamu apapun yang engkau butuhkan. Bagaimana kemudian Al-Hasan Al-Mustabak ketika mendengar orang di depannya menghina datuknya Rasulullah, menghina ayahandanya, menghina keluarganya dan sebagainya, Imam Hasan biarkan sampai orang itu selesai berkata, selesai berbicara. Kemudian Al-Imam justru mengajak orang tersebut untuk pergi ke rumahnya, kemudian dijamu selayaknya tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma radda ahadan an hajatin yaqdiru 'alaiha. Kemudian beliau melanjutkan, aku tidak pernah melihat Al-Imam Ali Ar-Ridha tidak memberikan apapun yang orang minta. Tidak pernah aku melihat Imam Ali Ar-Ridha tidak memberikan. Pasti Al-Imam Ali Ar-Ridha selalu memberikan apa yang orang minta. Apakah beliau memiliki apa yang orang minta itu atau tidak, pasti imam akan berusaha untuk memberikan apa yang orang lain minta. Wala badda rijlaihi baina yaday jalisin lahu qattun. Dan imam tidak pernah membentangkan kakinya ketika ada orang di sekelilingnya. Walaupun beliau adalah imam yang mungkin saja melakukan hal itu, tetapi imam tidak lakukan, walaupun hanya membentangkan kaki. Tidak, karena itu akhlak yang ditunjukkan oleh Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Wala ra'aituhu yuqahqihu fi dhahkihi qattu. Aku tidak pernah melihat Al-Imam Ali Ar-Ridha tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah. Ya. Bal kana dhahkuhu at-tabassum. Tapi tertawanya beliau adalah yang tersenyum. Karena memang tidak dianjurkan untuk tertawa kemudian dengan cara terbahak-bahak dan sebagainya, apalagi untuk imam. Jangan hal sedikit itu pun tidak mungkin dilakukan oleh Imam alaihi wassalatu wassalam. Ya, karena itu adalah salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh para a'imah, yang terkhusus Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Tentu ikhwan dan akhwat sekalian, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus sebetulnya yang harus sebetulnya kita sampaikan, kita bahas, kita kaji supaya bisa semakin menguatkan keyakinan kita, semakin menguatkan keimanan kita kepada mereka. Tetapi kita tidak akan bisa selesaikan dalam waktu yang singkat, karena itu membutuhkan waktu yang lama tentunya. Tapi paling tidak dengan sedikit yang kita sampaikan pada malam hari ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan energi bagi hati kita, yang bisa memberikan setitik cahaya dalam hati kita, sehingga keimanan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya semakin kuat dalam diri kita. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini terhitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dicatat sebagai pengikut setia Rasulullah dan Ahlul Baitnya, karena kita sedang
melaksanakan kewajiban Allah, yaitu menghidupkan syiar-syiar Allah melalui ajaran suci Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sebelum saya menutup ceramah yang saya sampaikan, saya ingin membawakan sedikit syair atau nasyid untuk lebih memeriahkan peringatan wiladah kita pada hari ini. Jadi saya mohon kepada ikhwan akhwat sekalian untuk mengikuti nasyid atau syair yang ingin saya bacakan. Insyaallah gampang. Tidak. La Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajmain. Kalau nanti ada yang hafal silahkan ikuti saya. Akan tetapi semuanya insyaallah nanti bisa ikut saya. Dahabun min dahabin min dahabi, kaukabun min kaukabin min kaukabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi. Bisa? Dahabun min dahabin min dahabi, kaukabun min kaukabin min kaukabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi. Dahabun min dahabin min dahabi, kaukabun min kaukabin min kaukabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi. Ahlu baitin man hawahum falahu qalbun salim, hum masabihud dayaji wa siratul mustaqim. Ahlu baitin man hawahum falahu qalbun salim, hum masabihud dayaji wa siratul mustaqim, wa siratul mustaqim. Ma alaihim mustahil atfa'u naral khalil, ma alaihim mustahil atfa'u naral khalil, atfa'u naral khalil. Dahabun min dahabin min dahabi, kaukabun min kaukabin min kaukabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi. Biyadayhim fulku nuhin wa asa Musal kalim, warithu Adam Isa wa Sulaiman al-kalim. Biyadayhim fulku nuhin wa asa Musal kalim, warithu Adam Isa wa Sulaiman al-hakim, wa Sulaiman al-hakim. Ma alaihim mustahil atfa'u naral khalil, ma alaihim mustahil atfa'u naral khalil, atfa'u naral khalil. Dahabun min dahabin min dahabi, kaukabun min kaukabin min kaukabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi, hakadha hum itratul hadin nabi. Ahsantum jami'an. Assalamualaikum.
Insyaallah cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi